Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal wabarakatuh. alamin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, mempercayai ramalan, bolehkah? Sebenarnya bagi kita orang muslim, mempercayai seseorang meramal sesuatu di masa depan itu dianggap itu masa depan itu gaib. Masa depan itu gaib. Contoh umpamanya, rezeki kita itu masa depan kita itu gaib. Kita akan bekerja di mana itu gaib. Itu gaib, kita nggak tahu. Itu gaib itu begitu. Jadi gaib itu belum tentu hanya melihat jin, gaib belum. Karena banyak orang yang bukan Islam aja yang melihat jin, ya. Orang Islam melihat jin banyak. Dari mulai kecil melihat jin banyak. Jadi kalau itu dibilang gaib, enggak, biasa aja. Tapi yang gaib itu adalah masa depan, ya, apa yang terjadi ke depan. Pohon itu tumbang apa enggak, ya. Benar. Besok presidennya siapa, besok menterinya siapa, itu gaib. Itu yang tahu hanya Allah. Dan itu tidak bisa ditembus oleh jin atau siapapun orang. Karena di langit itu sudah disiapkan panah api. Jika ada jin yang mau mencuri ilmu, keilmuan Allah, itu pasti sudah disiapkan untuk menghancurkan. Itu jelas nggak main-main. Itu jelas sekali nggak main-main, ya. Jadi jin nggak ada yang bisa melihat ilmu Allah yang gaib, yang tentang masa depan. Tapi jika ada orang yang dia meramalkan dan terjadi. Nah, itu gimana tuh? Umpamanya ada kecelakaan di ini, ada ini. Dia umpamanya diramalkan oleh dia. Kita mendengar karena kita tidak sengaja, kita nggak perlu itu dipercaya, biasa aja. Anggap aja itu berita-berita kayak berita hoak yang kita juga nggak tahu, ya. Berita hoak itu kan benar apa enggak kan kita nggak tahu. Tapi kadang kebaca. Biasa aja. Itu dianggap biasa aja. Karena apa? Bisa jadi kalau itu terjadi, ini mohon maaf nih, saya harus cerita serius. Bisa jadi kalau apa yang diomongkan, saya tidak bilang diramalkan, apa aja yang dia omongkan itu terjadi. Yang perlu kita ingat itu semua yang terjadi di muka bumi ini dan di langit adalah atas izin Allah. Itu kunci. Kunci itu dulu pegang. Kemudian kenapa dia bisa menjadi tahu bahwa itu akan terjadi? Ingat, orang tersebut punya ilmu, punya jin di dalam tubuhnya, ya. Nah, oleh Allah Ta'ala, Allah mengizinkan malaikatnya untuk menyurupi ilmunya orang tersebut. Menyurupi, boleh ini saya ceritakan secara real. Menyurupi ilmunya orang tersebut, menyurupi jin tersebut. Dari jin itu ngomong, jin itu sendiri kayak kesurupan ngomong pada orangnya, pada empunya. Pada siapa, entah laki, entah perempuan, entah kurus, entah gendut, nggak tahu saya, ya. Intinya adalah malaikat itu nyurupin istilahnya. Ini malaikat ditugaskan benar oleh Allah Ta'ala. Nah, jin ini akhirnya ngomong kepada orang itu, atau orang itu mimpi, atau macam apa aja. Nah, mimpinya orang itu dibilang, atau kedengaran orang itu dibilang ke media massa. Kalayak umum lah gitu ya. Kalayak umum lah, entah itu TV, entah TV itu sendiri juga percaya dengan ramalan, atau TV untuk mengeramalkan apa aja, terserah itu, ya. Nah, sebenarnya orang yang mengucapkan sesuatu, walaupun itu dari atas izin Allah maksud saya, kemudian yang dikatakan benar, kuncinya adalah bukan dia yang tahu. Intinya adalah orang tersebut menjadi ujian imannya orang-orang Islam. Orang tersebut ilmunya menjadi ujian. Apakah orang-orang Islam seperti kita itu percaya dengan dia, atau orang-orang Islam itu mengetahui kebesaran Allah melalui jin yang ada di tubuh orang itu, mengetahui, oh itu pasti Allah. Nggak akan mungkin, maksudnya itu lewat jin, ya. Walaupun itu lewat jin. Nah, orang itu penguji, orang Islam semuanya. Apakah orang Islam di Indonesia ini mempercaya dia? Kalau orang Islam mempercayai dia, itu baru dikatakan itu dilarang. Karena kalau percaya terhadap ramalan itu minimal 40 hari ibadah itu tidak diterima. Ini harus ingat. Tapi kalau itu kita ingat bahwa itulah kuasa Allah, tidak perlu dipercaya. Karena apa? Bisa aja dia sekali itu. Benernya. Habis itu banyak salahnya. Nah, akhirnya orang Islam yang lain, saya bilang orang Islam, percaya dengan ramalan itu, akhirnya orang itu hanya sekali dia tahu, ditanyain banyak orang, akhirnya orang ini menjadi menipu.
Karena dia sering ditanyain nggak ada jawaban, akhirnya menipu ngomong-ngomongnya akhirnya. Nah, inilah ujian. Setelah dia dikasih tahu sama Allah, menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Kalau dia tidak tahu ngomong, berarti dia menipu. Ya, sama seperti dia ngobatin orang, katanya jin itu keluar, tapi umpamanya dia nggak ngerti, tapi ngomong ini jin keluar, kan gitu kan Padahal repot nggak tahu ya. Padahal nggak tahu. Nah, itu juga menipu. Tapi Pak Ustadz, kalau mengaminkan sesuatu yang positif yang dikatakan oleh peramal, boleh tidak Pak Ustadz? Hanya Sesuatu yang mengaminkan. positif, Misalkan, kamu nanti besok akan jadi orang kaya, itu kan sesuatu yang positif tuh. lu nggak boleh juga. Diaminkan nggak boleh? Nggak boleh karena dia ngomong besok kamu akan jadi orang kaya. Orang ini udah bermain dia Tuhan. Dia bermain dia Tuhannya, nggak boleh. Siapapun itu orang biasa, peramal, apun seorang ustadz pun tidak boleh. Itu dia bermain bahwa dirinya Tuhan kalau sudah ngomong gitu. Kamu nanti baca ini, kamu akan kaya. Loh, ini orang ini dia merasa dirinya Tuhan. Dosa ini dosa besar. Dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Kamu baca ini, besok kamu kaya. Nggak boleh ya begitu. Nggak boleh Pak Ustadz. Itu dosa besar, dia merasa dirinya Tuhan. Itu nggak boleh. Siapapun orangnya nggak Ada boleh. yang bilang kan, kalau ucapan itu adalah doa yang baik-baik, aminin aja. Lah, ucapan itu memang yang baik, bukan menjadikan yang goib itu diucapkan. Kaya itu kan goib. Iya, betul. Kaya itu urusan Allah. Yang ngasih rezeki itu kita tahu Allah. Yang ngasih rezeki kan orang sih baca Iya. ini rezekinya banyak. Kagak seperti itu. Itu dosa besar itu bagi orang itu. Dan dia yakinin bacaan ini yang menjadikan kaya, itu dosa besar. Berarti bacaan itu dianggap Tuhan sama mereka. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh sebenarnya. Nah, Iya. inilah harus kita ketahui. Allah ya Allah. Kita kan bilang yang kita sembah adalah Allah. Yang kita mintain pertolongan adalah Allah lah. Kita minta pertolongan dengan bacaan itu agar kaya, lu kan lucu. Iya. Itulah yang harus kita pikirkan. Baik. Islam itu agama real, sebenarnya nyata. Jadi kita harus pahami. Jangan ada seseorang bilang, walaupun orang itu berpeci kayak seperti kita, dia bilang besok kamu akan kaya, itu bohong itu orang itu. Siapapun orang itu bohong. Mau orang Indonesia kayak, mau orang Cina kayak, mau orang Eropa kayak, mau orang Amerika kayak, mau orang Arab kayak, kalau udah berani bilang begitu itu bohong. Berani menyampaikan takdir ke depannya untuk orang Berani tersebut, menyampaikan bohong, ya, takdir Pak ke Ustadz, depan itu bohong. Baik. Karena kalau kita percaya, kita mulai syirik. Syirik itu senantiasa ada terus di dalam Ya. hati kita. Jangan. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Masya Allah. Pak Ustadz, terima kasih atas pengetahuannya untuk kita semua.